Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Asyari Triudistira, NPM 19.101. Saya dari kelas C. Saya ingin menjelaskan rangkuman tentang buku hukum Islam mengenai zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam bab 1 yaitu konsep Islam tentang pengentasan kemiskinan dan menyejahterakan umat. A. Pandangan Islam tentang kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan berbahaya bagi akidah. Yang kedua, kemiskinan berbahaya bagi pikiran. Yang ketiga, kemiskinan berbahaya bagi keluarga. Dan yang keempat, kemiskinan berbahaya bagi ketentraman masyarakat. Cara mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan umat menurut Islam. Yang pertama dengan cara bekerja, yang kedua zakat, yang ketiga infak, yang keempat sedekah, dan yang kelima wakaf. Bab 2 yaitu zakat dan peranannya dalam menyejahterakan umat. Pengertian zakat secara etimologis, zakat mempunyai beberapa arti yaitu berkembang, berkah, dan kebaikan yang banyak. Zakat mempunyai istilah yaitu yang pertama zakat, yang kedua sodakoh, yang ketiga hak, yang keempat nafakoh, yang kelima afu. Dasar hukum kewajiban zakat yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma. Landasan filosofi zakat, yang pertama istiqlaf, yang kedua solidaritas sosial, yang ketiga persaudaraan. Prinsip zakat yang pertama prinsip keyakinan, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip produktivitas, yang keempat prinsip nalar, yang kelima prinsip kemudahan, dan yang keenam prinsip kebebasan. Bab 3 infak serta peranannya dalam menyejahterakan umat. Pengertian infak. Infak berasal dari kata nafako yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau belanja. Dasar hukum disyariatkannya infak. Yang pertama Al-Quran, diantaranya Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Al-Baqarah ayat 219. Dan yang kedua menurut hadis, yaitu hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Ketentuan berinfak yang pertama harus didahulukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengan orang yang berinfak, misalnya kedua orang tua, kerabat dekat, dan seterusnya. Yang kedua setelah itu kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Bab 4 sedekah serta peranannya dalam menyejahterakan umat. A. Pengertian sedekah. Secara etimologis, kata sedekah berasal dari bahasa Arab as-sadaqah. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan dengan pemberian yang disunatkan atau sedekah sunat. B. Dasar hukum disyariatkannya sedekah. Yang pertama Quran Surat At-Taubah ayat 60, yang kedua Quran Surat Al-Insan ayat 8. Yang kedua menurut hadis, yaitu menurut hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Ahmad dan Nasai. C. Hukum melakukan sedekah. Yang pertama, sedekah dibolehkan pada setiap waktu dan disunahkan berdasarkan Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 dan hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang kelima ada syarat sedekah. Yang pertama syarat orang yang bersedekah, yang kedua syarat benda yang disedekahkan, yang ketiga syarat penerima sedekah. Dan bab yang terakhir yaitu bab 5 wakaf dan peranannya dalam kesejahteraan umat. Yang pertama pengertian wakaf. Secara etimologis wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqaf, bentuk masdar dari waqafa yakifu waqfan. Kata al-waqaf semakna dengan al-habs, bentuk masdar habasa yahbisu habsan, artinya menahan. Secara terminologis, wakaf adalah penyerahan manfaat sesuatu kepada orang lain untuk dimanfaatkan. Yang kedua, dasar hukum disyariatkannya wakaf. Yang pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, yang kedua Quran Surat Ali Imran ayat 92. Yang ketiga ada hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Syarat-syarat wakaf. Yang pertama tidak dibatasi waktu, tunai, dan tidak ada khiyar syarat. Hendaklah jelas kepada siapa diwakafkan. Yang terakhir fungsi wakaf. Yang pertama mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua, melembagakan harta wakaf untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan syariat Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.